Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin menerangkan sedikit, enggak terlalu banyak, sedikit tentang ilmu nahwu, dan nanti setelah itu saya akan menjelaskan arti tentang bid'ah melalui kitab Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ilmu nahwu, ilmu mempelajari kaidah hukum, untuk ilmu mempelajari bahasa Arab. Untuk memahami Al-Quran, mempelajari ilmu nahwu ini sangatlah penting. Artinya karena menurut kaidah hukum Islam, mengerti ilmu nahwu bagi mereka yang ingin memahami Al-Quran, hukumnya adalah fardu ain. Ilmu nahwu termasuk pelajaran pertama yang dikaji di pesantren-pesantren, di pondok-pondok pesantren-pesantren, dan kitab yang biasa dipakai untuk mempelajari ilmu nahwu adalah kitab Al-Jurmiyah. Namanya Al-Jurmiyah. Oleh karena itu kitab tersebut biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk membantu para santri dalam memahami ilmu nahwu tersebut. Nah, kitab yang dipakai ini adalah terjemahan yang memuat ta'rif atau definisi yang dianggap perlu. Ya. Jadi makna setiap kalimat, contoh-contoh kalimat, skema dan kesimpulan kalimat, atau ditambah dengan nazam atau syair dalam Imriti. Jadi kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdu. Artinya adalah kalam. Al-kalamu huwal lafzul murakabul mufidul bil wad'. Artinya kalam ialah lafaz yang tersusun dalam bermakna lengkap. Jadi al-kalamu huwal lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Mufidu bil wad'i. Wad'i ialah kalam, ialah lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap. Jadi kalam itu suatu yang tersusun dan bermakna lengkap. Maksudnya kalam menurut istilah ialah harus memenuhi 4 syarat. Jadi empat syarat kalam ini apa? Yang pertama adalah lafaz, yang kedua adalah murakab, artinya tersusun, yang ketiga adalah mufid atau bermakna, yang keempat adalah wada. Wada itu lafaz yang menunjukkan suatu makna atau pengertian melalui lafaz itu. Jadi al-kalamu huwal lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah sesuatu lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap. Kalam memiliki 4 syarat, yaitu pertama lafaz, artinya mengandung huruf hijaiyah, yang kedua adalah murakab, yaitu tersusun, yang ketiga adalah mufid, artinya bermakna, yang keempat adalah wada, yaitu mengandung pengertian, seperti itu ya. Jadi
Yang pertama adalah lafal. Lafal yaitu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi lafal adalah ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Lafal ialah huruf ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Pertama lafal. As-sautu ucapan, al-mustamilu yang mengandung ala ba'di yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ba'dil hurufil hijaiyah, ba'di artinya sebagian, ba'dil hurufil hijaiyah, sebagian huruf hijaiyah. Jadi lafal ialah ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contohnya adalah kitab, artinya adalah buku, ya, kitabun, kitab, majlis, ya, tempat pertemuan, atau walamun, pena. Terus masjidun adalah masjid. Nah, dan sebagainya. Tapi kalau suara ayam, beduk, kaleng, petir, mesin, sebagainya tidak termasuk lafal. Jadi tidak termasuk huruf hijaiyah. Jadi yang termasuk huruf hijaiyah di sini adalah lafal. Contohnya adalah kitabun, majlisun, walamun, dan masjidun. Itu adalah lafal. Yang kedua adalah murakkab. Murakkab itu artinya tersusun. Tersusun yaitu ma tarokaba min kalimataini fa aksar. Ma tarokaba min kalimataini fa aksar. Artinya adalah ucapan yang tersusun atas dua kalimat atau lebih. Ucapan yang tersusun atas dua kalimat atau lebih, itu namanya murakkab, tersusun. Contohnya adalah Zaidun qa'imun. Artinya adalah Zaid berdiri, ya. Zaidun qa'imun, Zaid qa'imun berdiri. Zaid itu satu kata, qa'imun itu satu kata. Jadi lafal yang tersusun dari dua atau lebih kata. Jadi gitu ya. Dua kalimat, satu kalimat, dua kalimat. Jadi kata. Jadi tersusun lebih dari dua. Zaidun qa'imun, Zaid itu Zaid qa'imun adalah berdiri. Jadi Zaidun qa'imun, Zaid sedang berdiri, Zaid berdiri gitu. Allahu Akbar. Allah adalah Allah, Tuhan kita. Akbar itu maha besar. Jadi Allah itu memiliki sifat yang maha besar. Namanya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, subhana artinya maha suci. Allah itu Tuhan, ya. Jadi maha suci Allah, maha suci Tuhan kita. Allah itu bersifat maha suci. Allahu Akbar, subhanallah. Zaidun qa'imun, ya. Contoh-contohnya itu adalah dua kalimat atau lebih, ya. Jadi kalau satu kalimat saja bukan termasuk murakkab, bukan termasuk kalimat yang tersusun. Yang dimaksud kalimat di sini ialah sepatah kata gitu. Tapi kalau sudah ada dua kalimat, ya, seperti Zaidun qa'imun, contohnya Hafiz qa'imun, Hafiz berdiri gitu. Contohnya adalah Nina qa'imun, Nina berdiri. Nina itu satu sepatah kata, qa'imun sepatah kata. Jadi satu kata dan satu kata, jadi dua kata atau lebih itu sudah masuk murakkab. Seperti itu ya. Contohnya Zaidun qa'imun, Allahu Akbar, subhanallah. Nah, mufid. Yang ketiga adalah mufid. Ma afada faidatan yahsunu sukutu, ya, minal mutakallimi wassami'i 'alaiha. Nah, di sini mufid yaitu ungkapan berfaedah yang dapat memberikan. Jadi ungkapan yang berfaedah yang dapat memberikan pemahaman. Jadi memberikan pemahaman sehingga pendengarannya itu merasa puas. Jadi kalau kita dengar teks orang berbicara bahasa Arab itu puas gitu, telinga kita, oh jelas gini gitu. Contohnya itu adalah Zaidun qa'imun, Zaid berdiri yang tadi, atau qa'imun, mufid artinya adalah bermakna. Jadi memiliki pemahaman yang maksudnya pemahaman yang jelas gitu ya. Jadi qa'imun berdiri saja, artinya adalah qa'imun berdiri saja sebagai jawaban dari pertanyaan. Coba bikin suatu pertanyaan, kaifa hal Zaidun. Jadi kaifa hal Zaidun, bagaimanakah keadaan Zaid.
kan enak. Kalau kaifa hal Zaidun, kaifa hal Zaidun, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu, kaifa haluk, bi khairi walhamdulillah. Jadi, baik, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jadi ketika menjawab bi khair walhamdulillah, jadi menjawab baik, kita kembalikan kepada hakikat, kepada Allah gitu. Itu artinya bi khair alhamdulillah, karena yang memberi kesehatan hanya Allah. Kalau menurut maknanya itu seperti itu. Nah, namun di sini untuk pertanyaan yang berarti mufid, yaitu kaifa hal Zaidun. Jadi artinya bagaimanakah keadaan Zaid? Kaifa hal Zaidun. Artinya misal maridun, sakit. Itu kan enak dengarnya. Sebagai jawaban dari pertanyaan yang enggak enak gini dengarnya. Kaifa hal Zaidun. Bagaimana Zaid? Kan kurang enak. Tapi kalau kaifa hal, bagaimana keadaan Zaid, nah itu enak. Kaifa hal Zaidun, kaifa hal Zaidun, bagaimana keadaan Zaid. Tapi kalau kaifa Zaidun, bagaimana Zaid, nah itu tidak enak didengar. Jadi mufid itu yang enak didengar, jadi yang pas gitu. Kaifa hal Zaidun, bagaimana keadaan Zaid. Tapi kalau kaifa Zaidun, bagaimana Zaid, itu kan sangat berbeda didengarnya gitu. Jadi yang benar itu kaifa hal Zaidun, seperti itu. Bagaimana Zaid. Jadi pertanyaan yang janggal didengar karena tidak dapat dipahami maksudnya, itu tidak termasuk mufid. Jadi mufid itu sesuatu pertanyaan yang tidak janggal dan mudah dipahami maksud dari pertanyaan dalam bahasa Arab itu namanya mufid. Tapi kalau tidak, kalau mufid itu tidak janggal, kalau misalkan masih janggal, itu namanya bukan mufid. Nah, tidak termasuk mufid. Apa sih contohnya? Adalah in qama Zaidun, apabila Zaid berdiri. Bingung nih, apabila Zaid berdiri. Apabila Zaid berdiri, bingung. Ini pertanyaan yang janggal, bukan pertanyaan juga, tapi suatu ungkapan yang janggal. Apabila Zaid berdiri, berarti harus ada ungkapan yang lainnya lagi, maka dia akan gini, seperti itu. Tapi di sini hanya apabila Zaid berdiri gitu, udah selesai. Inja abi, apabila ayahku datang, seperti itu. Apabila ayahku datang, tapi tanpa dilengkapi kalimat lainnya, itu namanya kalimat yang janggal. Jadi apabila ayahku datang, adalah contohnya inja abi, inja umi, injama akhi, injaba akhi, injaba ukhti, injaba ukhti, injaba. Jadi apabila ayahku datang, apabila saudara perempuanku datang, apabila saudara laki-lakiku datang, apabila inja umi, apabila ibuku datang, udah cuma itu aja gitu. Ngapain kalau ibunya kamu datang itu ngapain gitu. Itu namanya kalimat yang janggal, dengan setengah-setengah. Itu namanya tidak masuk ke mufid. Mufid itu janggal, jadi nggak enak didengar, kalimatnya juga janggal. In qama Zaidun, apabila Zaid berdiri, udah selesai. Nah, tapi harus ada kelanjutannya, maka harus ada tambahannya. Contohnya adalah kita menambahkan ketika Zaid berdiri, maka saya berdiri. Nah, jelas saya. Jadi ketika Zaid berdiri, maka saya berdiri. Contohnya adalah in qama Zaidun qumtu. In qama Zaidun qumtu. Jadi ketika Zaid berdiri, maka saya berdiri. Nah, itu jelas tuh, berarti itu namanya mufid. Jadi ada penambahan yang membuat jadi dia itu menjadi satu kalimat yang bermakna gitu. In qama Zaidun mufid. In qama Zaidun qumtu, in qama Zaidun qumtu, apabila Zaid berdiri, apakah di situ aku pun berdiri, seperti itu. Paham ya? Jadi in qama Zaidun qumtu, apabila Zaid berdiri, aku pun berdiri. Nah, selanjutnya contohnya yang tadi adalah inja abi, yaitu apabila ayahku datang, atau inja umi, apabila ibuku datang. Inja ukhti, apabila saudara perempuanku datang. Kemudian apalagi? Terus kalau mereka datang itu ngapain gitu loh? Itu kan janggal kalimatnya setengah. Tapi kalau misalkan dibikin
satu kalimat maka menjadi bermakna, artinya adalah mufid. Di sini adalah inja abi fa'ukrimhu. Nah, apabila ayahku datang fa'ukrimhu, maka akan ku hormati dia. Sebenarnya gitu. Inja abi fa'ukrimhu, inja abi fa'ukrimhu. Apabila ayahku datang fa'ukrimhu, maka aku akan menghormati dia. Seperti itu. Inja umi fa'ukrimhu, apabila ibuku datang aku akan menghormati dia. Itu artinya adalah mufid, ya. Artinya bermakna, enak didengar, jadi jadi jelas kalimat satu dengan yang lainnya itu berkaitan, itu namanya mufid dan memiliki makna, seperti itu ya. Yang ketiga adalah yang keempat ya. Tadi yang pertama adalah lafaz, yang kedua adalah murokab, yang ketiga mufid, yang keempat adalah wada. Wada itu apa sih wada? Ja'alul lafzi dalilan ala makna. Jadi ja'alul lafzi dalilan ala makna. Wada adalah menjadikan lafal agar menunjukkan suatu makna. Jadi lafal itu dapat menunjukkan suatu makna atau pengertian dari suatu lafal itu. Jadi lafal itu dapat menunjukkan suatu makna atau pengertian dari lafal itu. Jadi ja'alul lafzi dalilan ala makna. Jadi ja'alul lafzi, lafal itu dalilan ala makna, menunjukkan suatu makna atau suatu arti atau pengertian, seperti itu namanya wada. Nah, dan pembicaraannya disengaja serta dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi pembicaraannya itu disengaja dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab ilmu nahwu ini membahas kaidah bahasa Arab. Jadi pembicaraan orang yang mengigau ketika dia tidur, mengigau walaupun dia berbahasa Arab atau bukan, tidak termasuk wada karena dia mengigau. Tapi kalau menyengaja komunikasi dua arah menggunakan bahasa Arab, itu namanya wada, artinya menunjukkan suatu makna, seperti itu. Nah, di dalam nazamnya kata penyair, kalamuhum lafzun mufidun musnadu wal kilmatul lafzul mufidul mufradu. Nah, jadi kalamuhu lafzu artinya adalah menurut mereka para ahli nahwu ialah suatu lafaz, ya. Mufidun musnadu adalah yang digunakan untuk menunjukkan makna, ya, yang bersifat wal kilmatul lafzul mufidul mufradu, yaitu yang bersifat musnad atau susunan. Sedangkan kalimat adalah, ya, wal kilmatul lafzul mufidul mufradu, kalimat adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat mufrad. Kalimat adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna yang bersifat mufrad, itu namanya kalimah. Apa sih mufrad itu? Mufrad itu tunggal, seperti itu. Jadi al-kalamu, syaratnya kalam itu terdiri dari 4. Pertamanya lafaz, murokab, mufid, wada, seperti itu ya. Lafaz adalah mengandung huruf hijaiyah. Yang kedua adalah murokab, yaitu tersusun. Mufid itu adalah memberikan arti makna yang sebenarnya. Yang keempat adalah menunjukkan suatu pengertian atau makna. Jadi kalau mufid itu ada satu kalimat dengan kalimat yang lainnya itu tersambung sehingga memiliki makna. Jadi kalau misalkan wadahnya itu seperti komunikasi dua arah, dia sengaja menggunakan bahasa Arab, itu namanya wadah, yaitu suatu komunikasi yang menunjukkan suatu makna atau pengertian. Jadi demikianlah pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf tentang pengertian ilmu nahwu ini apabila ada yang kurang, karena saya masih perlu banyak belajar dari guru-guru. Mudah-mudahan saya bisa belajar dari ustadz-ustadz atau guru-guru yang lebih afdal ilmunya, yang lebih jauh ilmunya, ya. Sebenarnya saya akan meneruskan tentang pembagian kalam. Jadi kalam dalam bahasa Arab itu apa sih kalam gitu. Kalam itu kan dibagi isim, fi'il, huruf gitu, seperti itu. Tapi mungkin di lain pertemuan, karena saya sudah mengungkapkan pada kitab saya, waktu saya menerangkan kitab Aqidatul Awam, akan menerangkan tentang apa itu arti bid'ah. Apa itu arti bid'ah, ya, menurut kitab Ahl al-Sunnah wal Jamaah.
yang sering orang ungkapin kullu bid'atin dolalah. Jadi akan saya ungkapkan di sini ya. Saya mohon maaf sebelumnya tentang ilmu nahwunya tidak full, jadi tidak saya ungkapkan semuanya ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Wal ulama al-amilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan para keluarganya dan para cucu-cucunya bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan dari kitab namanya As-Sunnah wal Jamaah. Artinya adalah Risalah Aswaja, yaitu yang diterjemahkan oleh cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Di sini tentang meneladani bid'ah. Ya. Bid'ah bagaimana dikemukakan oleh Syekh Zarruq dalam Udat al-Murid. Menurut istilah syariah adalah membuat-buat perkara baru ya, dalam agama yang seolah-olah merupakan bagian dari agama, seperti itu. Padahal bukan, baik dari segi bentuknya maupun hakikatnya, karena terdapat sabda Nabi Muhammad SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddu. Artinya adalah barang siapa membuat-buat perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu perkara yang bukan menjadi bagiannya, maka perkara baru itu tertolak, seperti itu ya. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap perkara baru yang dibuat-buat adalah bid'ah. Sini para ulama menjelaskan kedua hadis tersebut dikembalikan pada pengubahan hukum dengan meyakini sesuatu. Artinya adalah meyakini sesuatu yang sebenarnya bukan tergolong ibadah, tetapi diyakini sebagai ibadah. Karena terkadang suatu perkara baru dalam agama itu dicakup oleh syariat ya, melalui pokok-pokok syariat, sehingga hukumnya itu dikembalikan pada syariat atau dicakup oleh cabang-cabang. Cabang-cabang artinya adalah furo ya, furo syariat, sehingga hukumnya dikiaskan pada syariat. Jadi hukumnya itu dikiaskan pada syariat. Nah, menurut Syekh Zarruq, parameter bid'ah itu dibagi 3. Menurut Syekh Zarruq, bukan menurut saya, menurut Syekh Zarruq, parameter bid'ah itu dibagi 3. Pertama itu hendaknya itu diteliti terlebih dahulu perkara baru yang dibuat-buat ya. Jika perkara itu diperkuat oleh sebagian besar syariat atau usul as'ariyah ya, tentu perkara itu bukan termasuk bid'ah. Jika perkara itu tertolak dari berbagai segi, perkara itu batil dan menyesatkan ya. Sedangkan jika perkara itu didukung oleh dalil-dalil namun masih dilingkupi oleh kesamaran hukum dan ada kesesuaian antara berbagai segi, maka harus diteliti kembali ya, seperti itu. Segi-segi tersebut, segi mana yang unggul, akan dijadikan patokan untuk mengembalikan status hukum perkara baru tersebut. Kedua adalah memperhatikan kaidah-kaidah para imam dan generasi salaf umat Islam, yaitu memperhatikan imam dan generasi salaf umat Islam yang mengamalkan ilmunya melalui jalur al-sunnah. Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang pengertian al-sunnah. Menurut kitab al-sunnah wal jamaah, pengertian al-sunnah menurut usul fikih, menurut fikih, dan menurut ahli hadis. Sudah saya jelaskan di pengertian al-sunnah sebelumnya.
Nah, apa yang bertentangan dengan kaidah-kaidah tersebut dari berbagai sisi tentu tidak perlu kita hiraukan lagi, apa yang sesuai dengan usul kaidah-kaidah para imam dan generasi salaf. Maka perkara itu benar adanya, ya, bukan bid'ah, meskipun mereka masih berbeda pendapat terkait dengan perkara baru itu dari segi furu' atau cabangnya, yaitu maupun usulnya atau pokoknya. Jadi masing-masing perkara baru mengikuti pada usul dan dalilnya. Jadi karena ini lumayan panjang, saya jelaskan menurut Syekh Zarruq itu bid'ah itu dibagi tiga menurut Syekh Zarruq, yaitu bid'ah yang jelas, al-bid'ah as-sharihah, artinya yaitu perkara yang ditetapkan tanpa dilandasi, perkara yang ditetapkan tanpa dilandasi dalam kurung dalilnya ini loh. Nah, terus asal syar'i yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan secara syar'i, baik perkara wajib, sunnah, mandub dan lain sebagainya. Lalu bid'ah ini mematikan sunnah atau membatalkan perkara yang benar, makanya demikian inilah seburuk-buruk bid'ah. Meskipun jenis bid'ah ini memiliki ribuan dasar berupa asal atau dalil pokok maupun furu' atau dalil cabang, maka dasar-dasar hukum tersebut tidak dinilai. Nah, yang kedua adalah bid'ah yang disandarkan, namanya al-bid'ahul idhofiyah, artinya adalah yaitu bid'ah yang disandarkan pada suatu dalil yang seandainya dapat diterima maka tidak syah lagi mempertentangkan bahwa perkara itu adalah sunnah atau bukan bid'ah, tanpa ada khilaf atau perbedaan pendapat, atau masih ada khilaf seperti penjelasan sebelumnya. Khilaf adalah perbedaan pendapat. Bid'ah yang diperselisihkan namanya al-bid'ahul khilafiyah, yaitu bid'ah yang berpijak pada dua dalil asal yang saling tarik menarik, jadi saling tarik menarik seperti itu, bertentangan, ada yang berpendapat bid'ah dan ada yang berpendapat sunnah. Seperti kasusnya sebelumnya tentang membuat kantor dan zikir berjamaah. Ya. Yang keempat adalah Al-Alamah Muhammad Wali Al-Bin Siri, yaitu berkomentar dalam syarah Al-Arba'in Al-Nawawi berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, man ahdatsa hadasan muhdisan wa muhdisan fa'alaihi la'natullah, barang siapa yang membuat perkara baru atau memberi perlindungan, dukungan, ya, kepada orang yang membuat perkara baru dalam agama, maka baginya adalah laknat Allah. Hadis ini mencakup akad-akad yang rusak, yaitu menghukumi sesuatu disertai ketidaktahuan atau kebodohan, dan penyelewengan serta perkara lain yang tidak sesuai dengan syariat. Dan hadis ini mengecualikan perkara yang tidak keluar dari cakupan dalil syara', misalnya masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada tali penghubung antara masalah-masalah tersebut dengan dalilnya, kecuali dugaan mujtahid saja, penulisan mushaf Al-Quran, pengeditan kitab mazhab, kitab nahwu dan hisab. Oleh karena itu Ibnu Abd al-Salam membagi bid'ah menjadi 5 bagian. Jadi ada yang 3, ada yang 5, ada yang 2 gitu. Nah, ini lumayan semakin dalam ini, semakin dalam. Jadi di dalam hadis ini, ya, menurut Kiai Haji Muhammad Thalha Hasan, menyebutkan bahwa terdapat kontroversi di antara para ulama sejak dulu hingga kini dalam memahami masalah bid'ah. Ya. Kontroversi ini tidak saja berimbas pada perbedaan sikap dan perilaku di kalangan umat Islam, tetapi juga dalam penerimaan dan penolakan terhadap tradisi-tradisi lokal dan penyerapan budaya-budaya luar. Ada di antara mereka yang sangat ketat, ya, dan ada yang longgar dan ada yang lebih
liberal. Semua pendapat tersebut tidak lepas dari pemahaman terhadap hadis fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Sungguh semua yang baru diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Titik fokus pada hadis ini adalah terdapat di makna kullu ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, kulla atau wa kullu bid'atin, kullu wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu artinya adalah semua yang baru diadakan atau perkara baru adalah bid'ah katanya gitu di sini kan menurutnya itu. Namun di sini dalam artian kullu itu dia kullu artinya di sini dijelaskan adalah semua. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, yang sesat adalah di neraka. Nah di sini adalah kullu bid'atin dhalalah, artinya kullu ini artinya adalah semua. Namun di dalam arti kullu ini dia tidak selamanya itu berarti jami' atau semua, tapi arti kullu ini bisa berarti ba'd atau sebagian. Jadi bisa berarti sebagian, artinya adalah sebagian bid'ahnya saja gitu. Kalau misalkan semua berarti semua perkara baru itu bisa dikenakan bid'ah semua gitu. Nah, tapi di sini nih arti yang sebenarnya adalah ba'd atau sebagian. Nah, contohnya adalah kullu ini kita ambil dari Quran surat Al-Anbiya ya. Quran surat Al-Anbiya kita ambil di mana bahwa arti kullu ini tidak selamanya berarti jami' atau semua, tapi kullu ini ya bisa berarti sebagian atau ba'd. Contohnya adalah wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup ya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, berarti semuanya segala sesuatu, artinya adalah wa ja'alna minal ma'i kullu. Nah ingat nih kata-katanya adalah kullu syai'in hayy. Jadi dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, berarti semuanya dari air. Orang yang hidup itu berasal dari air semua kalau diartikan jami' ya. Tapi ternyata ini artinya kullu di dalam Quran surat Al-Anbiya ini tidak berarti jami' atau semua, tapi ba'd atau sebagian. Karena di dalam surat Ar-Rahman ayat 15 wa khalaqal janna min marijim min nar, dan dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Nah, ini nih, jin dari nyala api. Kalau diartikan semua berarti jin nggak diciptakan dari nyala api dong. Ya paham ya. Jadi di sini berarti kullu ya, atau kulla ini tidak berarti jami', tapi berarti ba'd. Termasuk hadis yang kullu bid'atin dhalalah itu juga ba'd, sebagian perkara baru yang bid'ah itu adalah dhalalah, sesat gitu. Sebagian, bukan semuanya. Jadi perkara baru yang mengandung unsur kebaikan itu adalah ada bid'ah yang namanya bid'ah hasanah, ada bid'atun hasanah, bid'atun sayyi'ah. Itu ntar saya tambahkan melalui dalil Sahih Muslim seperti itu. Nah ini menurut di dalam Al-Quran wa ja'alna minal ma'i kulla, semua sesuatu, segala sesuatu yang hidup. Jadi dan dari air kami, kata Allah, jadikan segala sesuatu yang hidup. Di dalam kulanya ini artinya adalah sebagian. Nah, karena di dalam ayat lain di dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman wa khalaqal janna min marijim min nar. Jadi dan dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Nah, jin dari nyala api, bukan dari air ya. Tapi di dalam surat Al-Anbiya kulla syai'in artinya segala sesuatu atau semuanya adalah dijadikan segala sesuatu itu dari air menjadi sesuatu yang hidup. Tapi di dalam surat Ar-Rahman adalah Allah menciptakan jin dari nyala api. Jadi di sini kulanya itu artinya sebagian, bukan semua, seperti itu ya, jelas ya. Nah, saya akan menerangkan
Sebentar, tunggu ya. Nah, ini penjelasan tentang bid'ah yang dibagi menjadi dua. Jadi ada yang dibagi menjadi 5, ada yang dibagi menjadi 2. Bukan, jadi para ulama yang mengerti, yang tahu hadis kullu bid'atin dolalah, bukan dia nggak ngerti artinya, bukan dia nggak ngerti maksud dari hadis itu. Mereka lebih paham daripada kita. Kenapa bid'ah bisa dibagi menjadi 2, bisa dibagi menjadi 5, dibagi menjadi 3, gitu. Mereka punya, jadi kalau ingin menjelaskan hadis dengan cuma satu hadis saja, gitu. Jadi harus ada hadis lainnya juga yang menerangkan tentang bid'ah tersebut. Dan di dalam arti kata kullu bid'atin dolalanya ini harus disambungkan dengan hadis yang lain. Ada nggak yang berarti kullu bid'atin dolalah adalah sesuatu perkara baru nih. Saya akan menjelaskan kullu bid'atin dolalah perkara baru menurut hadis riwayat Muslim. Ada hadis riwayat Muslim, ya. Artinya adalah di sini man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu. Artinya adalah man sana fil Islam sunnatan hasanatan. Jadi man sana fil Islam sunnatan hasanatan. Jadi barang siapa membuat, ya, perkara baru, atau kan di sini adalah membuat perkara baru dalam agama Islam, sesuatu yang baik. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Man sana fil Islam, atau perkara baru, atau kebaikan. Jadi membuat suatu perkara kebaikan yang baru, atau misalkan di sini adalah perkara baru dalam agama Islam. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama Islam, sesuatu yang baik, sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyam buswa min ujurihim syai'un. Artinya adalah maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya setelahnya orang yang mengerjakannya setelahnya. Jadi akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, itu dimasuk bid'atun hasanah. Jadi bid'ah perkara baru yang baik. Hadis riwayat Sahih Muslim. Yang kedua adalah waman sana fil Islam sunnatan sayyi'atan. Jadi dan barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama Islam, sunatan sayyi'atan, sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang buruk. Nah, di sini dijelaskan juga kana alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi ayyam uswa min auzarihim syai'un. Yaitu maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengerjakannya. Itu namanya bid'atun sayyi'ah. Namanya bid'ah sayyi'ah, atau perkara baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan ijma', seperti itu. Jadi waman sana fil Islam sunnatan sayyi'atan sayyi'ah, seperti itu. Dan maka dia mendapatkan dosa dan orang yang mengerjakannya setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jadi bid'ahnya itu tidak semua bid'ah sesat, bid'ah sesat sekali, dan bid'ah ini bid'ah hasanah, bid'ah semua bid'ah. Na'udzubillah. Jadi harus menguraikan definisi arti bid'ah menurut hadis lain dan menurut Al-Quran dan menurut ini menurut hadis riwayat Muslimnya juga. Seperti itu. Nah, di sini Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahihnya di kitab Manaqib Asy-Syafi'i bahwa Imam Syafi'i mengatakan al-muhdatsatu minal umuri dorbani ahduhuma
ma uhditsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa hadhihi bid'atu dhalalah. Wa thaniyatu ma ahditsa minal khairi wa la yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an wa hadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah. Jadi artinya adalah perkara baru dalam agama Islam ada dua macam menurut Imam Syafi'i dalam manaqib Asy-Syafi'i, yaitu pertama sesuatu hal yang diadakan menyalahi Al-Qur'an, hadis, ijma' atau athar. Jadi maka hal ini disebut sebagai bid'ah yang sesat. Yang kedua adalah sesuatu hal kebaikan yang diadakan sesuai dengan Al-Qur'an, hadis atau ijma', maka hal ini disebut bid'ah yang baik. Ijma' itu apa? Kesepakatan ulama. Ulama sepakat seperti ini gitu. Tapi kalau menurut saya itu berat itu. Jadi harus mengelalui Al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama. Seperti itu. Jadi contohnya ini banyak sekali ya. Jadi mudah-mudahan definisi bid'ah ini yang sedikit banyaknya saya mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Karena definisi bid'ah ini sangatlah panjang, karena waktu juga yang tidak memungkinkan ya. Semoga ungkapan tadi tentang ilmu nahwu dan pengertian bid'ah ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.